Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Mulia Pratama, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, tahun ajaran 2016. Di sini saya akan sedikit menerangkan mengenai teori motivasi menurut Stephen Robin. Namun sebelum kita berlanjut menerangkan mengenai teori motivasi menurut Stephen Robin, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu arti kata motivasi tersebut. Nah, di sini menurut KBBI, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini dikatakan bahwasanya secara sadar atau tidak sadar, karena pada dasarnya motivasi itu ada dua bentuknya. Ada motivasi secara intrinsik dari diri sendiri, dan ada juga motivasi secara ekstrinsik, yaitu adalah motivasi yang timbul ataupun ada dari orang luar atau pihak eksternal yang melakukan upaya motivasi terhadap diri sendiri. Nah, lalu selanjutnya ada juga pengertian motivasi secara psikologis yang mengatakan bahwa motivasi adalah usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok tergerak untuk melakukan sesuatu karena ingin mencapai suatu tujuan yang dikehendakinya. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai apa itu motivasi menurut KBBI. Secara arti, secara definisi, dan juga secara arti psikologis. Lalu selanjutnya, karena kita menjelaskan mengenai teori motivasi menurut Stephen Robin, kita juga harus tahu dong siapa Stephen Robin. Beliau adalah seorang penulis dan juga seorang profesor emeritus manajemen di San Diego State University. Beliau penulis buku teks paling bestseller di Amerika di bidang manajemen dan juga perilaku dalam organisasi. Buku-bukunya sudah dipakai di 1000 lebih kampus di Amerika Serikat. Itu hanya Amerika Serikat saja ya. Belum juga negara-negara di luar Amerika Serikat. Dan hasil karyanya sudah diterjemahkan ke dalam 19 bahasa dan memiliki edisi-edisi yang pasti. Yang edisi-edisi tadi yang diadaptasi di beberapa negara, karena ada beberapa negara yang mengadaptasi, begitulah kurang lebih. Di antaranya itu adalah ada Australia, Afrika Selatan, Kanada, dan juga India. Nah, oke, lanjut. Sekarang motivasi menurut Stephen Robin. Beliau mengatakan bahwa motivasi adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dan menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu. Kebutuhan yang dimaksud di sini adalah kekurangan secara fisik atau secara psikologis. Kebutuhan adalah ya kurang lebih itulah. Nah, ada makna lain juga pada motivasi. Motivasi yaitu adalah proses yang ikut menentukan intensitas, arah, dan ketekunan dalam usaha untuk mencapai sasaran. Karena memang motivasi sangat berperan penting dalam seluruh ataupun keberlangsungan hidup. Lalu selanjutnya menurut Stephen Robin juga ada 3 unsur kunci dalam motivasi, yaitu ada intensitas, arah, dan berlangsung lama. Nah, ketiga unsur kunci tersebut sangatlah penting sifatnya, karena jika salah satu dari unsur tersebut hilang, maka suatu sasaran ataupun tujuan akan menjadi sulit untuk dicapai. Dengan demikian, motivasi adalah kekuatan terbesar yang mampu mendorong seseorang untuk mencapai suatu sasaran ataupun tujuan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi ataupun semakin kuat motivasi tersebut, maka akan semakin mudah seseorang untuk mendapatkan atau mencapai suatu tujuan. Begitupun sebaliknya. Nah, maka dari itu motivasi sangatlah penting sifatnya bagi kita untuk berkehidupan, untuk melakukan proses demi proses dalam berlangsungnya hidup. Bila mana kita sudah tidak memiliki motivasi, maka kita akan hilang arah dan tidak akan memiliki semangat yang jelas. Mungkin seperti itu. Ada juga sejarah perkembangan mengenai teori motivasi. Menurut Stephen Robin,
Awal mula munculnya teori motivasi yaitu pada abad 19, tepatnya pada tahun 1950-an. Ada 3 teori pada saat itu, yaitu ada teori hierarki ataupun teori kebutuhan menurut Abraham Maslow, ada juga teori X dan teori Y, lalu yang ketiga ada teori motivasi higienis. Walaupun ketiga teori tersebut sempat dikritisi ataupun dikritik habis-habisan oleh Stephen Robin, namun ketiga teori tersebut masih saja menjadi sandaran teori bagi para praktisi saat ini. Nah, namun dari ketiga teori tersebut saya hanya akan menjelaskan teori hierarki menurut Abraham Maslow, di mana yang pertama menurut Abraham Maslow ada physiological needs atau kebutuhan fisiologis. Yang kedua ada safety needs atau kebutuhan keamanan. Selanjutnya yang ketiga ada social needs, kebutuhan sosial. Lalu selanjutnya yang keempat ada esteem needs ataupun kebutuhan penghargaan atau pengakuan. Dan yang terakhir ada self actualization, yaitu adalah aktualisasi diri. Nah, kelima jenjang tersebut akan dilalui oleh manusia bila mana kebutuhan yang paling awal sudah terpenuhi. Di mana di sini yang paling mendasar, yang paling pertama adalah physiological needs. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang fundamental sifatnya, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Di sini manusia harus memenuhi kebutuhan tersebut bila mana ingin survive ataupun bertahan hidup. Karena memang bila kita menghiraukan kebutuhan tersebut, kita akan sulit untuk mendapatkan ataupun melalui ataupun mencapai kebutuhan-kebutuhan yang selanjutnya. Kebutuhan-kebutuhan selanjutnya akan kita capai bila mana kebutuhan yang paling dasar sudah kita capai ataupun sudah kita cukupi. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai teori motivasi menurut Stephen Robin dan juga teori kebutuhan menurut Abraham Maslow. Adapun kurang lebihnya ataupun salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.